Oke, selanjutnya kita mau melihat contoh-contoh. Yuk kita lihat contoh dari pertidaksamaan rasional. Oke. Yang pertama, kita punya bentuk misalnya 2x ditambah 3 dibagi x ditambah 4 lebih besar daripada 0. Oke, ini salah satu contoh dari pertidaksamaan rasional. Kalau kalian perhatikan, yang bagian atas maupun bagian yang bawah, ini bentuknya sama-sama berderajat 1. Pangkatnya yang x-nya sama-sama pangkat 1. Kita mengenalnya sebagai bentuk dari linier. Ini pun sama linier. Nanti kita ketemu juga salah satu contoh dari pertidaksamaan rasional, bentuknya adalah x kuadrat tambah 4x ditambah 4 per x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kalau ini baik yang atas maupun yang bawah bentuknya sama-sama pangkat 2. Sebentar. Oke. Yang ini maupun yang bawah sama-sama bentuknya adalah kuadrat. Ada lagi, nanti kita bisa ketemu dengan yang bentuknya gabungan, misalnya 2x tambah 3 per x kuadrat tambah 5x tambah 6 lebih besar sama dengan 0 misalnya. Jadinya yang atas ini dia bentuknya adalah linier, yang bawah ini bentuknya adalah kuadrat. Ya, jadi yang atas ini linier, yang ini kuadrat. Oke, jadi ada banyak bentuk, tandanya pun bisa berubah. Bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, lebih kecil sama dengan. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan rasional ini? Ya, sedikit kita kenalan bagaimana cara langkah-langkahnya yang sederhana. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita lebih mendalam lagi pembahasannya ya. Oke, kita ke contoh. Sebentar. Contoh. Oke, kita punya misalnya bentuknya yang sederhana dulu. X tambah 3 dibagi X dikurangin 4 misalnya. Sebentar, ini warnanya kita pakai warna hitam aja ya. Contoh pertama, X tambah 3 dibagi X dikurangin 4. Kita bikin lebih kecil sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita membuatnya menjadi seperti bentuk umum. Ingat, tadi kita punya bentuk umum, ada beberapa bentuk umum. Yang pertama adalah fx bagi gx kurang dari 0. Kita lihat apakah bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Bentuknya fx dibagi gx kurang dari 0. Oke, karena bentuknya sudah sesuai, kita hapus. Selanjutnya adalah menentukan pembuat 0. Oke, pembuat 0 itu seperti apa sih? Ya,
yang menentukan, kita harus bisa menentukan mana nilai X yang menghasilkan 0 pada pembilang maupun penyebut. Kita lihat. Pada bagian yang pembilang, kita punya X tambah 3. Kita lihat pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti nanti hasilnya X tambah 3-nya harus sama dengan 0. Ini namanya pembuat nol. Ketika X tambah 3 sama dengan 0, maka ketika ruas kiri maupun ruas kanan, kita sama-sama kurangi 3. Bentar, ini saya hapus dulu. Ini sama dengan 0. X tambah 3 dikurangi 3, sebelah kiri kita kurangi 3, sebelah kanan juga dikurangi 3, maka kita peroleh X 3 dikurangi 3 ini habis atau 0, 0 dikurangi 3 jadinya min 3. Sehingga kalau X-nya min 3, maka nanti dia akan membuat si pembilang ini menjadi nilainya 0. Kalau kita ganti nilai X yang ada di sini, kita ganti dengan nilai min 3, maka min 3 tambah 3 sama dengan 0. Jadi yang menjadikan pembilang ini 0 adalah kalau X-nya sama dengan min 3. Lalu bagaimana dengan penyebutnya? Kita lihat. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Maka penyebutnya akan jadi 0 kalau X-nya sama dengan 4. Ya. Jadi penyebab 0-nya adalah X sama dengan 3 dan penyebab 0 satunya lagi untuk penyebutnya adalah X sama dengan 4. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita tadi menentukan pembuat 0-nya, yaitu untuk yang pembilang tadi X plus 3 sama dengan 0, mengakibatkan X-nya sama dengan min 3. Kemudian penyebutnya X dikurangi 4 sama dengan 0, mengakibatkan X-nya sama dengan 4. Ini adalah pembuat 0-nya. Diingat-ingat ya. Oke, setelah menentukan pembuat 0-nya, kemudian kita ngecek syaratnya. Ingat lagi yang tadi di awal, bahwa kita punya syarat bahwa Gx, ya, ini Gx, itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat ya. Dalam soal ini, yang dikatakan sebagai Gx yaitu penyebutnya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 4. Ya, padahal tadi di atas kita punya X tambah 3 sama dengan 0, akibatnya X sama dengan min 3, X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4, si pembuat 0. Tapi kita punya syarat, ternyata untuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 4. Berikutnya, kita harus membuat yang namanya garis bilangan untuk menentukan penyelesaiannya. Yuk kita bikin oke, kita garis dulu, kita bikin garis bilangannya. Oke, ya. Kita letakkan dulu si pembuat nolnya, min 3 dan 4. Kita ingat-ingat lagi garis bilangan. Min 3 itu lebih kecil daripada 4, maka kita letakkan ada di sebelah kiri. Oke, sebentar. Kita buat sebelah kiri. Ini min 3, sebelah kanan, ini 4. Oke, karena perhatikan lagi tanda hubungnya. Yuk kita lihat tanda hubungnya. Tandanya ini lebih kecil. Tidak ada tanda sama dengannya, hanya lebih kecil daripada 0. Maka selanjutnya kita perhatikan.
Untuk menentukan suatu daerah himpunan penyelesaiannya, kita harus menguji beberapa titik. Nah, kamu boleh mengambil titik-titik yang ada sepanjang garis bilangan ini. Bebas yang mana aja. Misal kita mau ambil X-nya yang sama dengan, saya mau ambil nih X-nya yang ada di sini. Yang di sebelahnya 4 nih, saya ambil misalnya 5. Berarti nanti penyelesaiannya untuk yang ini, untuk yang ini dia akan jadi, kita punya soalnya tadi X tambah 3 per X min 4, ini akan jadi 5 tambah 3 dibagi 5 dikurangin 4. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Oke, kita lihat. Apakah angka 8 ini kurang dari 0? Ingat, tadi soalnya yang kurang dari 0 ya. 8 ini apakah kurang dari 0? Ternyata tidak. 8 itu lebih besar dari 0. Berarti apakah daerah di sebelah kanan 4 ini memenuhi? Tidak memenuhi. Berarti kita beri tanda. Tandanya apa? Kita kasih tanda minus seperti ini. Kita sepakati bahwa tanda minus seperti ini artinya tidak memenuhi penyelesaiannya. Ya, ini saya hapus dulu biar kelihatan. Oke, 8-nya ini, 8-nya ini lebih besar daripada 0. Ini tidak memenuhi. Nah, ternyata kalau nilainya di sebelah kanannya 4, saya ambil 5, tidak memenuhi. Bagaimana kalau saya mengambil satu bilangan di antara min 3 sampai 4? Yang paling mudah kita ambil angka 0. Saya ngambil angka 0. Kira-kira 0 ada di sini nih. Nah, bagaimana kalau angkanya 0? Kita coba ya. Kita hapus yang ini tadi. 5-nya kita ganti. Oke. Kita ganti angka 5-nya dengan angka 0. Kita masukin angka 0. Nah, maka hasilnya pun sebelahnya akan berubah. Ya, kita hapus dulu deh nih. Oke. Nanti kalau kalian ada kesulitan, kalian bisa mundurkan lagi videonya. Nanti kita bisa lihat lagi yang sebelumnya. Oke. Oke, ini jadinya 0 tambah 3 adalah 3. 0 tambah 3 adalah 3. 0 dikurangi 4 adalah minus 4. Jadi dia hasilnya minus 3 per 4. Pertanyaannya adalah, apakah minus 3 per 4 ini kurang dari 0? Ya, minus 3 per 4 ini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Diingat-ingat, kalau kurang dari 0 itu artinya dia bilangannya negatif. Ini hasilnya minus 3. Oh, ternyata memenuhi. Kalau memenuhi, kita sepakati bahwa tandanya adalah tanda plus. Jadi tanda plus ini artinya memenuhi, tanda minus ini artinya tidak memenuhi. Kita cek lagi yang di sebelah kirinya min 3. Kita ambil satu bilangan, misalnya saya mau ambil yang dekat-dekat aja. Kita ambil minus 2. Kita coba yuk. Kita ganti ya yang tadi. X-nya kita ganti nih sekarang. Semuanya kita ganti. Oke, kita ganti dengan minus 2. Ini minus 2, ini minus 2. Minus 2 ditambah 3, ini jadinya 1. Dibagi, minus 2 dikurangin 4, ini jadi minus 6. Atau jadi minus 1 per 6. Oke, kita lihat, ini ternyata negatif. Kalau negatif, berarti dia nilainya kurang dari 0. Apakah memenuhi? Ya, dia memenuhi ternyata. Jadi kita beri tanda lagi, tandanya adalah plus. Oh, kita ada yang salah nih. Bukan minus 2 harusnya ya. Kalau di sebelah kirinya minus 3 itu harusnya adalah minus 4. Sorry, kita ganti dulu nih. Salah ternyata. Ya, ini kita hapus dulu.
Nah, ini saya garis lagi. Aduh. Saya garis dulu ya. Terima kasih penggaris. Kita lanjut. Saya ambil di sebelah kirinya minus 3 berarti minus 4. Oke, saya ambil minus 4. Berarti ini jadinya minus 4. Ini minus 4. Minus 4 ditambah 3 jadinya minus 1. Dibagi minus 4, dikurangi 4, jadinya minus 8. Minus dibagi minus ini akan jadinya plus. Sehingga kita memperoleh 1/8. 1/8 ini nilai positif. Berarti dia nilainya lebih besar daripada 0. Padahal yang kita mau cari adalah nilainya yang lebih kecil daripada 0. Sehingga akibatnya daerah di sebelah kiri dari minus 3 ini nilainya pasti akan negatif. Kalau kamu mau cek, kamu boleh cek lagi bilangan yang lainnya. Misalnya, Bu, saya mau cek yang minus 5. Boleh, masukkan ke sini lagi. Saya mau coba angka 1. Masukkan lagi ke soal yang tadi, kamu cek. Apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, karena memang ternyata sebelah kiri dari minus 3 ini, dan sebelah kanan dari sebelah kanan dari 4 tidak memenuhi, yang memenuhi adalah area di antara minus 3 sampai 4, maka kita punya penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu X-nya, ya, jadi yang tadi kita cek ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya ada di antara minus 3 sampai 4. Oke. Kenapa ini, kalau kalian lihat, mengapa ini bentuknya hanya bulat kosong seperti ini? Karena apa? Karena kita tidak mempunyai tanda sama dengan di sini. Kalau kita punya tanda sama dengan, seperti ini, nih, tanda sama dengannya, maka nanti bilangan bulat di sini akan jadinya penuh, ini pun akan jadi penuh. Nah, tapi karena ini tidak ada tanda sama dengannya, maka tandanya di akhirnya pun juga sama, tidak ada tanda sama dengannya. Hanya X-nya lebih daripada min 3, tapi min 3-nya tidak kena. X-nya juga kurang dari 4, 4-nya tidak ikut. 4-nya tidak boleh ikut. Kenapa tidak boleh ikut? Karena kita punya syarat tadi bahwa penyebutnya tidak boleh 0, mengakibatkan X-nya tidak boleh sama dengan 4, maka 4-nya tidak boleh ikut. Ya. Kemudian kita cek apakah 3-nya boleh. Oke, kita lihat. Kalau min 3-nya ini kita masukkan ke dalam penyelesaian, kira-kira memenuhi nggak ya? Kalau memenuhi berarti dia boleh ikut. Coba kita lihat. Jadi sekalipun soal tandanya tidak ada sama dengannya, ini pun bisa muncul sama dengannya. Asal tadi memenuhi dari pertidaksamaannya. Kita coba cek aja. Ya, ini kita ganti. Oke, ini semua kita ganti. Kita lihat kalau angkanya kita ganti sama minus 3. Minus 3, ini minus 3. Minus 3 tambah 3 adalah 0. Ini sama dengan per minus 7. Jadinya 0 bagi minus 7 jadinya 0. Pertanyaannya kemudian, apakah 0 lebih dari, apakah 0 lebih kecil daripada 0? Tentu tidak. Apakah 0 lebih besar daripada 0? Juga tidak. Sehingga untuk yang minus 3 ini, tandanya ini tetap harus kosong. Artinya minus 3 tidak boleh ikut. Kenapa? Karena minus 3-nya ikut, hasilnya adalah 0. Padahal kita maunya nilainya kurang dari 0. Atau kita mau nilainya yang negatif. Ya. Jadi ini nilainya, tidak lebih kecil atau tidak lebih besar daripada 0. Ya. Sehingga kita tidak bisa mengikutkan minus 3 dan 4-nya. Sehingga X-nya hanya ada di antara minus 3 sampai 4 tanpa ada tanda sama dengannya. Nanti kita kasih lihat contoh yang sama dengan ya. Jadi sementara ini kita punya penyelesaiannya seperti ini. X-nya ada di antara minus 3 sampai 4. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Silahkan dicermati dulu hari ini materinya.
tugas nanti akan saya sampaikan di Google Classroom kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.